Selamat pagi saya ucapkan pada semua orang tua dan wali murid. Di penghujung akhir tahun 2020 ini saya berharap bahwa Bapak Ibu sekalian semua berada dalam kondisi yang baik-baik semuanya, sehat selalu dan sebisa mungkin untuk tidak terpapar pandemi COVID-19 ini. Memang kita masih belum bisa bersama-sama, kita masih belum bisa mengadakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka dikarenakan tingginya angka penularan COVID-19 ini. Dan karena itu kami tetap menomorsatukan kesehatan dan keselamatan untuk siswa dan juga untuk keluarganya. Kami berharap bahwa di akhir tahun 2020 ini, ketika kami memberikan penilaian akhir semester 1 yang kami berikan secara digital, dapat memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semuanya tentang hasil pembelajaran jarak jauh yang sudah berlangsung selama semester pertama di tahun ajaran 2020-2021. Dan hari ini izinkan saya untuk memberikan satu masukan bulanan, parenting bulanan kita. Dan ini adalah seri yang ke-6 saya pikir. Setiap bulannya saya atau para guru BK bergantian untuk memberikan acara parenting tentang masukan-masukan yang pastinya berguna untuk orang tua dan untuk anak-anak kita ke depannya nanti. Hari ini saya berikan judul adalah pembekalan bahasa kedua sedini mungkin dalam pendidikan. Pembekalan bahasa kedua sedini mungkin dalam pendidikan. Master Cheng Yen sendiri mengatakan bahwa jangan pernah meremehkan diri sendiri karena setiap orang memiliki potensi yang tidak terduga. Kadang kita merasa suka meremehkan diri sendiri. Aduh saya nggak bisa, aduh anak saya nggak bisa, aduh anak saya belum cukup waktu, aduh anak saya belum cukup dewasa untuk melakukan hal ini. Namun kita sama-sama melihat kepada apa yang Master ajarkan pada kita, bahwa jangan pernah meremehkan diri sendiri. Karena setiap orang memiliki potensi yang tidak terduga. Bapak Ibu mungkin tidak pernah tahu bahwa anak Bapak Ibu ternyata cakap dalam satu bidang jika anak-anak tidak diberikan kesempatan untuk mencoba. Kadang-kadang batasan-batasan yang terjadi dalam hidup anak-anak adalah disebabkan oleh karena kita sebagai orang tua. Saya juga sebagai orang tua, saya juga memiliki keterbatasan, saya juga memiliki kekhawatiran bahwa anak saya mungkin tidak mampu melakukannya. Namun ternyata ketika kita memberikan dorongan, kita memberikan masukan, kita memberikan support pada anak-anak, ternyata kebanyakan dari mereka bisa melakukan apa yang ditugaskan kepada mereka. Nah, itulah sebabnya saya ingin berbicara tentang pentingnya bahasa kedua untuk masa depan. Di dalam dunia yang terus berkembang, kemampuan berkomunikasi menjadi sangat penting dalam mengiring seseorang menggapai kesuksesan. Ini bukan lagi tentang masalah bisa bahasa atau tidak bisa bahasa, tapi masalahnya adalah apakah anak-anak kita mampu berkomunikasi dengan baik. Tentunya berkomunikasi dengan baik bukan hanya sekedar ngomong tok, gitu ya. Kadang-kadang kita pikir bahwa yang penting dia bisa ngomong deh, yang penting dia bisa ngitung deh. Saya pikir bukan begitu masalahnya. Dunia berubah. Percakapan kita hari ini pun berubah. Kita tidak lagi bertemu secara tatap muka. Saya berbicara di depan kamera, Bapak Ibu menyaksikan apa yang saya bicarakan di hadapan gawai kita masing-masing. Ternyata di dunia yang terus berkembang ini bukan hanya dalam perkembangan kognitif semata-mata, bukan hanya sekedar pengetahuan yang anak-anak harus dapatkan. Bukan hanya kesadaran akan budaya di mana kita memelihara warisan budaya dan kearifan lokal kita sebagai suku-suku di Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap satu sesuai dengan slogan semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Namun juga bukan hanya tentang bertutur dan berbudi bahasa yang baik. Sebagaimana kita orang Seci, kita selalu diajarkan untuk memegang prinsip Kan-en Chung Chong Ai, prinsip-prinsip bersyukur, prinsip saling menghormati, dan juga prinsip cinta kasih. Betul sekali. Tapi terlepas dari itu semua yang coba untuk kita memberikan, ternyata juga perkembangan itu harus kita lihat dalam penguasaan bahasa
asing. Wow, dan ini menjadi satu tantangan bagi banyak orang. Karena banyak yang mengatakan pada saya bahwa anak saya nggak bisa bahasa asing, Pak. Nah, kita akan lihat sama-sama kenapa pentingnya bahasa asing. Akhir tahun 2015 yang lalu, masyarakat ekonomi ASEAN, kita sama-sama tahu bahwa Indonesia tergabung dalam ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, asosiasi negara-negara Asia Tenggara. Dan ketika akhir tahun 2015 yang lalu MEA resmi diberlakukan dalam ruang lingkup ASEAN, serta bahasa Inggris resmi menjadi bahasa utama di MEA. Setiap negara di kawasan ASEAN sepakat untuk membuka diri di bidang perdagangan, barang, jasa, dan tenaga kerja. Namun hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian masyarakat Indonesia, karena tenaga kerja Indonesia dinilai belum siap untuk bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Bahkan hari-hari ini dikatakan bahwa Filipina dan Vietnam terus berkompetisi sehingga mereka menjadi selangkah lebih maju lagi. Nah, itulah kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk masa depan. Kita tidak boleh lagi berpikir secara lokal. Kita tidak boleh lagi hanya berpikir bahwa nanti ketika anak saya besar dia akan bermain di sekitar Cengkareng saja. Nanti kalau ketika anak saya besar dia akan bermain di sekitar rusun saja. Tidak, kita ingin agar anak-anak kita bisa bermain, berkarya, berguna untuk Indonesia dan mungkin juga untuk dunia. Tapi itu terlalu jauh, Pak Tim. Siapa bilang? Ini ada kesempatannya. Ketika MEA diberlakukan, artinya tidak hanya orang Malaysia bisa kerja di Indonesia, tapi orang Indonesia juga bisa kerja di Singapura. Dan itu sekarang sudah lebih bebas. Jangan sampai anak-anak kita menjadi pengangguran di negeri sendiri karena kita tidak mendorong mereka untuk menguasai bahasa asing. Lebih lanjut, dikatakan bahwa Indonesia hanya memiliki 4,3% tenaga kerja terampil. Lebih kecil dari negara ASEAN lainnya seperti Filipina 8,3%, Malaysia 32,6% dan Singapura 34,7% dari survei ASEAN Productivity Organization (APO). Tenaga kerja Indonesia juga memiliki kekurangan dalam berbagai hal. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa kesenjangan terbesar yang dimiliki tenaga kerja lokal kita di Indonesia sebanyak 44% adalah masalah penggunaan bahasa Inggris. 36% keterampilan penggunaan komputer. 30% keterampilan berperilaku. 33% keterampilan berpikir kritis dan 13% keterampilan dasar. Di masa pandemi ini mau tidak mau kita didorong untuk menggunakan komputer lebih lagi. Di masa pandemi ini kita juga dituntut untuk berperilaku dengan lebih baik. Contohnya adalah menggunakan masker di tempat umum. Kita juga dituntut untuk berpikir lebih kritis tentang masalah ketika pasar mandek dan bagaimana kita mesti menghidupi keluarga kita. Dan ternyata kita berpikir kritis, bagaimana kita bisa berbisnis yang lain. Dan itu mau tidak mau, semua itu membuat kita naik ke satu level yang lebih tinggi. Namun kendala terbesar di Indonesia adalah penggunaan bahasa Inggris atau bahasa asing pada umumnya. Hari-hari ini bahasa Inggris dan bahasa Mandarin menjadi dua perangkat yang sangat diperlukan di dunia global. Saya sendiri belum menguasai bahasa Mandarin, namun saya bertekad bahwa saya harus menguasai bahasa Mandarin. Satu-satunya bahasa Mandarin yang saya bisa cuma Wopu Kui Chiang Koi. Artinya saya nggak bisa ngomong Koi, saya nggak bisa ngomong Mandarin. Tapi saya bertekad bahwa untuk ke depan saya ingin menguasai bahasa Mandarin. Kenapa? Karena dunia kita semakin global, jarak semakin dekat. Dengan media sosial yang ada di dalam gawai kita bisa menggapai orang-orang di sudut dunia yang lain. Ingat Bapak Ibu bahwa dunia kita berubah. Dunia kita berkembang. Anak-anak kita di masa yang akan datang, mereka akan memiliki satu pergaulan yang lebih luas daripada yang kita miliki hari ini. Itulah sebabnya kenapa saya menganggap bahwa ini adalah menjadi sangat penting, yaitu untuk penggunaan bahasa kedua
untuk masa depan anak-anak. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa ini bukan masalah suka atau tidak suka, melainkan masalah masa depan anak-anak kita. Saya nggak suka anak saya berbahasa Inggris, atau anak saya emang nggak suka berbahasa Mandarin. Masalahnya sekarang bukan lagi suka atau tidak suka. Anak-anak boleh saja mereka mengatakan bahwa mereka tidak suka berbahasa Mandarin, tapi saya mengharapkan orang tua dan wali murid memberikan dorongan. Nah, kamu boleh nggak suka, tapi kamu akan butuh hal ini. Siapa sih anak yang suka matematika? Nggak banyak. Kalau saya tanya sama anak-anak, pelajaran favorit kamu apa? Saya sering banget ketemu anak-anak dan saya tanya, pelajaran favoritmu apa? Jawabannya apa? Kadang-kadang ada yang suka menjawab gitu, matematika, paling 1-2. Yang rata-rata mereka suka pelajaran adalah olahraga. Anak-anak itu senang banget lari-larian di lapangan. Anak-anak senang sekali. Tapi berapa banyak dari anak-anak kita yang bisa menjadi atlet nasional? 1-2 mungkin, yes. Yang bisa berprestasi ada, pastinya ada. Tapi di pasar yang lebih besar, di pasar yang lebih tinggi, masa depan anak-anak harus bisa menggunakan bahasa asing. Oh, tapi di rumah saya kita pakai bahasa kita sehari-hari. Orang Jawa menggunakan bahasa Jawa, orang Sunda menggunakan bahasa Sunda, orang Medan menggunakan bahasa Hokkien dan sebagainya. It's good secara kultural, secara seni dan budaya. Tapi untuk masa depan di era global, kita harus menyadari bahwa bahasa Inggris dan bahasa Mandarin menjadi sangat penting dalam dunia yang akan datang. Bahasa sendiri memiliki 4 dimensi. Kadang-kadang kita merasa gini, tapi Pak, gimana caranya belajar anak saya? Anak saya nanti gak bisa kalau misalnya dia dipaksakan untuk berbahasa Inggris, karena kami sendiri gak bisa berbahasa Inggris. Anak saya gak akan bisa bahasa Mandarin karena kami sendiri gak bisa berbahasa Mandarin. Well, saya harus katakan bahwa saya juga gak bisa berbahasa Mandarin, tapi saya mendorong anak saya untuk belajar bahasa Mandarin. Sedikit banyak, ternyata anak saya lebih jago daripada saya untuk berbahasa Mandarin. Walaupun demikian, bahasa Mandarinnya belum utuh. Walaupun mungkin ada begitu banyak kesalahan dalam bahasa Mandarinnya, setidaknya ia mencoba. Dan sampai dengan hari ini, saya melihat bahwa ternyata dia belum pernah gagal dalam pelajaran bahasa Mandarin. Dikarenakan oleh guru-guru Mandarin kami yang begitu hebat dalam mengayomi dan dalam mendidik anak-anak kita. Untuk pelajaran bahasa Inggris, guru-guru kita juga memiliki kemampuan yang sangat hebat dalam membimbing dan mengayomi. Tidak ada anak yang tidak bisa. Yang ada adalah orang tua yang kurang mendukung anak-anak untuk bisa. Itulah sebabnya kita perlu untuk terus mendukung anak-anak kita untuk belajar bahasa asing. Ingat, ini masalahnya bukan suka atau tidak suka, tapi masalahnya adalah masa depan putra-putri kita. Jadi tidak perlu khawatir, dalam belajar bahasa ada 4 dimensi. Yang pertama adalah sistem suara atau fonologi. Suara. Kita hanya mendengar suara. Makanya anak-anak ketika bayi, ketika mereka menonton acara misalnya Teletubbies atau apapun, mereka mendengar suara. Dan suara itulah yang mengajarkan mereka untuk mengadopsi bahasa asing itu. Yang kedua adalah sistem makna atau disebut semantik. Barulah kita bisa belajar tentang, oh, bahasa ini thank you artinya terima kasih. Please artinya minta tolong. Awalnya mungkin kita nggak tahu artinya apa. Yang kita dengar hanya bunyinya thank you, thank you, thank you. Tapi setelah kita menyerap bunyinya, kita belajar maknanya, yaitu dalam hal semantik. Yang ketiga adalah aturan penyusunan kata atau morfologi. Dan yang keempat adalah aturan penyusunan kalimat atau sintaksis. Yang ketiga dan yang keempat itu tidak mungkin secara serta-merta langsung diajarkan kepada anak bapak ibu jika mereka belum memahami sistem suara dan sistem makna. Makanya karena itu pendidikan di dalam sekolah dasar kita menekankan kepada 2 hal itu. Ada anak-anak yang begitu hebat, ada anak-anak yang lebih cerdas yang langsung bisa menyusun kata atau yang bisa menyusun kalimat. Kami katakan bahwa wow, dia memang brilian dan berbakat. Namun demikian, semua anak-anak pasti akan mulai belajar memahami suara
dan makna sekecil apapun ketika kita memberikan ruang yang lebih besar untuk hal itu. Siswa belajar menerima kata dan frase tanpa membutuhkan banyak usaha. Sedangkan orang yang lebih tua seperti kita mampu untuk belajar secara kompleks dan intelek. Artinya kalau kita mendengar suara, kita pengen tahu gimana sih cara tulisnya. Artinya apa ya? Gitu. Anak-anak mereka mungkin nggak penting sampai di situ. Mereka cuma berpikir bahwa suaranya mereka dengar, mereka bisa menirukan. Benar atau salah? Kita belum tentu tahu. Keponakan saya, satu hari ketika dia masih berusia 3 tahun, tiba-tiba dia berteriak, I got it! Dan saya pikir bahwa apa yang dia katakan? I got it! Ternyata setelah saya tanya sama ibunya bilang, oh maksudnya dia tuh I got it. I got it. Gitu kan? I got it, saya bisa. Gitu kan? Nah, anak-anak belajar hanya karena menirukan suara. Siswa belajar dengan 2 macam kecakapan, yaitu menirukan suara, imitating new sounds, dan perilaku bawah sadar, unconscious action. Itulah sebabnya mengapa orang tua tidak perlu khawatir apakah anak-anak akan bisa bahasa asing atau tidak. Yang pasti, ketika kita belajar dengan 2 hal ini, imitating new sounds, dan anak-anak melakukannya secara bawah sadar, perlahan-lahan anak-anak akan melihat, karena mereka belajar mendengar bunyi yo, boom, okay, cool, hey you, think, plan, do, I'm busy, oh yeah, good, super duper, I love it, I miss you, you are great, yep, nah, wow, how are you, hello, this is ideas. Stay cool. I'm happy. Yeah. Me. Creative. Simple. Work. So good. Goal. Saya pikir itu satu bahasa universal, di mana semua orang di seluruh dunia ini mengenal teriakan itu goal. Saya mengenal teriakan itu terlebih dahulu sebelum saya tahu apa artinya. Let's do it. You are great. You are people. And let's do it. Because we know that in the end we are going to be successful. Dan izinkan saya untuk menutup perjumpaan kita pagi hari ini sambil Bapak Ibu merenungkan fakta-fakta yang sudah saya beberkan tadi. Izinkan saya untuk menutup dengan apa yang dituliskan oleh Jingxi Aphorism yang diajarkan oleh Master Cheng Yen, Master berbahasa Mandarin. Orang-orang suci di seluruh dunia datang dengan beragam macam bahasa. Kata-kata master dalam bahasa Mandarin diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Suci adalah satu organisasi global. Suci ada di 58 negara di dunia, dengan jumlah relawan yang kurang lebih 10 juta orang, yang datang dari berbagai macam bangsa, suku, bahasa, golongan. Dan kita berbicara satu bahasa yang sama, bahasa cinta kasih. Tapi hal itu membuat kita harus belajar untuk bisa melihat ke depannya, untuk bisa memandang secara global. 2 tahun yang lalu ketika 2 orang Jingxi Sefu datang ke Indonesia dan anggota rombongan relawan suci dari Taiwan berbicara dengan saya, mereka katakan dalam bahasa Inggris, dia katakan bahwa relawan ini mengatakan pada saya, Pak Tim punya bahasa Inggris bagus sekali. Apakah Pak Tim pernah sekolah di luar? Saya katakan bahwa saya punya doktoral saya waktu saya mengambilnya adalah secara jarak jauh di Amerika. Lalu dia katakan bahwa, oh di bidang apa? Saya bilang di bidang pendidikan agama Kristen. Lalu dia tanya, dia bilang katanya, jadi Pak Tim seorang Kristen? Oh iya, saya seorang Kristen. Bukannya kalau pendidikan agama Kristen itu biasanya untuk rohaniwan, untuk seorang pendeta? Saya katakan bahwa iya, kurang lebih memang demikian. Saya seorang rohaniwan. Lalu dia lebih kaget lagi. Dia bilang bahwa, oh saya pikir di Suci itu semua Buddhis semua ya. Mungkin di Taiwan seperti itu. Saya cuma ketawa bahwa saya bilang, oh enggak, kebetulan saya seorang Kristen. Pak Tim ikut Sun Fasyang? Oh iya, ikut Sun Fasyang dong. Gitu kan. Oh enggak ada masalah, saya bilang.
Lalu dia mendekati Ching Sisefu dan dia katakan bahwa saya adalah seorang Kristen. Lalu Ching Sisefu mendatangi saya. Mereka mengucapkan Kan'en, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tentunya. Mereka mengucapkan Kan'en dalam bahasa Mandarin. Mereka sambil bercanda mereka bilang bahwa kamu harus pergi ke Taiwan, kamu harus ketemu sama Master Cheng Yen, kamu harus belajar bahasa Mandarin biar kamu bisa ngobrol sama Master langsung. Itulah hal yang membuat saya terpacu. Hari ini saya belum bisa bahasa Mandarin. Banyak sekali hal yang belum saya bisa. Tapi saya tahu bahwa saya ingin belajar bahasa Mandarin. Kenapa? Karena saya ingin bertemu dengan Master. Saya ingin berbicara dengan Master. Dan untuk mengerti apa yang Master katakan. Izinkan saya menutupnya dengan apa yang Master nasihatkan kepada kita semua. Use our time well to cultivate a deeper understanding of life. And we can help not only ourselves, but also others. Gunakanlah waktu dengan baik untuk memahami makna hidup. Dan kita tidak hanya menolong. Kita dapat menolong bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Bapak Ibu, orang tua dan wali murid, kita ingin agar anak-anak kita menggunakan waktu mereka untuk memahami makna kehidupan. Agar mereka bukan hanya dapat menolong diri mereka sendiri, tapi juga untuk orang lain. Seji memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk bertumbuh. Sekolah Cinta Kasih mendorong anak-anak, membekali anak-anak dengan pendidikan karakter, dengan berpikir kritis. Pendidikan komputer selama pembelajaran jarak jauh ini menjadi nyata. Anak-anak diberikan keterampilan dasar. Anak-anak juga diajarkan untuk belajar bahasa asing. Mari kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya bagi anak-anak kita untuk belajar bahasa asing sebagai bahasa kedua untuk mempersiapkan masa depan mereka. Karena kita percaya bahwa dalam setiap usaha dan kerja keras pasti ada hal-hal yang dapat kita capai bersama. Kesuksesan anak-anak kita di masa depan ditentukan pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih untuk dukungannya selama 1 semester ini dari orang tua dan wali murid. Kita berharap bahwa di semester 2 anak-anak kita bisa lebih maju lagi, on time mengumpulkan tugas, bertanggung jawab, dan terus belajar bahasa asing. Saya mengucapkan sukses selalu. Kan'en.